Arif, sopir sederhana, dipaksa nikahi Nadia, CEO cantik yang penuh luka. Apa rahasia besar yang terkuak setelah sebulan penuh cemooh dan fitnah? Ikuti kisah tentang sabar dan takdir yang menggugah hati. Komentar di bawah, tulis solawat dan dari kota mana kalian menonton. Jangan lupa subscribe, semoga yang sudah subscribe selalu diberi kelancaran dan keberkahan. Amin. Langit Jakarta sore itu kelabu, meski hujan belum turun. Di tengah hiruk-pikuk kendaraan dan klakson, seorang pemuda turun dari angkot dengan pakaian rapi namun sederhana. Wajahnya lelah, tapi matanya jernih, memancarkan ketenangan yang tak bisa dibeli harta. Dia adalah Arif, sopir pribadi berusia belum genap 30 tahun, bekerja untuk keluarga terpandang Tuan Rahmat, pemilik perusahaan properti ternama di Indonesia. Setiap hari, Arif bangun sebelum subuh, menunaikan sholat tahajud di kamar kontrakannya yang sempit, lalu berangkat kerja tanpa keluh kesah. Baginya, hidup adalah ujian, dan setiap ujian adalah tanda cinta dari Allah. Arif merawat mobil mewah Tuan Rahmat seperti milik sendiri. Tidak pernah ada debu di bodi mobil, lantainya wangi, cerminnya kinclong. Baginya, menyetir bukan sekadar tugas, tapi amanah yang membawa nama baik dan keberkahan. Namun, hari itu terasa berbeda. Saat tiba di rumah besar bergaya Eropa milik Tuan Rahmat, suasana mencengkeram. Pagar utama terbuka lebar, tidak seperti biasanya yang dibuka pelan oleh penjaga. Para asisten rumah tangga lalu lalang dengan wajah tegang. Salah seorang menghampiri Arif dengan langkah cepat. "Pak Rahmat masuk rumah sakit, Mas Arif. Tadi pagi tiba-tiba sesak napas," katanya lirih. Arif tak banyak bertanya. Hatinya gelisah, bukan karena takut kehilangan pekerjaan, melainkan karena Tuan Rahmat selalu memperlakukannya seperti anak sendiri. Ia segera memutar mobil, membawa seorang asisten menuju rumah sakit. Di perjalanan, pikirannya berkecamuk. Apa yang terjadi? Mengapa tiba-tiba begini? Sesampainya di rumah sakit, suasana makin mencekam. Ruangan VIP dijaga ketat oleh 2 satpam dan 2 perawat. Di sudut ruangan, Nadia, putri sematawayang Tuan Rahmat, berdiri sambil menggenggam ponsel, mengatur segala sesuatu dengan wajah tegas. Kecantikannya memukau, namun tatapannya dingin, bisa membekukan siapa saja. Biasanya, Nadia tak pernah melirik Arif. Tapi kali ini, matanya menatap lurus kepadanya. Ada emosi yang sulit diuraikan di balik tatapan itu, marah, takut, atau sesuatu yang lain. "Arif," panggilnya pendek. "Ayah mau bicara denganmu. Sekarang." Arif menunduk sopan, lalu melangkah masuk ke ruang rawat. Di sana, Tuan Rahmat terbaring lemah, wajahnya pucat, napasnya ditopang selang oksigen. Namun, matanya tetap tajam. "Arif," suaranya lirih namun jelas. "Duduklah, Nak." Arif duduk di kursi samping ranjang, menatap lelaki tua itu dengan hormat. "Ada yang bisa saya bantu, Tuan?" Tuan Rahmat menarik napas panjang. "Aku mungkin tak punya banyak waktu. Aku butuh bantuanmu, tapi bukan sebagai sopir. Aku ingin kau jadi pelindung Nadia." Arif mengerutkan dahi, bingung. "Maaf, saya tidak mengerti." "Aku ingin kau menikahi Nadia." Jantung Arif seperti dihantam palu. Dunia terasa hening sejenak. Kata-kata itu bergema di kepalanya, tak masuk akal. Menikahi Nadia? CEO muda yang terkenal di seluruh negeri, cantik, kaya, dan berkuasa, sementara dia hanyalah sopir dengan gaji pas-pasan. Apa maksud semua ini? Arif menunduk, tangannya mengepal di atas lutut. Kata-kata Tuan Rahmat masih bergema di kepalanya, seperti mimpi yang tak nyata. "Tuan, saya ini siapa?" ucapnya pelan, suaranya hampir hilang. "Saya hanya sopir." Tuan Rahmat tersenyum tipis, meski napasnya tersengal. "Itu justru kenapa aku memilihmu, Arif. Kau lelaki jujur. Aku sudah melihat caramu menjaga amanah, menjaga wudu, menjaga tutur kata. Dunia Nadia terlalu keras. Aku tak butuh pria kaya untuknya. Aku butuh lelaki yang takut pada Allah." Arif terdiam, matanya berkaca-kaca. Ini bukan sekadar permintaan. Ini seperti takdir yang datang dengan beban berat. Bagaimana mungkin dia, seorang pemuda sederhana, bisa menikahi Nadia,
wanita yang hidup di dunia penuh gemerlap dan kekuasaan? Sebelum dia sempat menjawab, pintu ruang rawat terbuka dengan keras. Nadia masuk, langkahnya cepat, wajahnya merah padam. "Ayah, aku tidak akan menikahi dia." Suaranya lantang, penuh kemarahan. "Ini gila." Tuan Rahmat menatap putrinya dengan tenang. "Kalau begitu, aku tidak akan jalani pengobatanku." Nadia membeku. Wajahnya yang tegas seketika pucat. "Jangan begitu, Ayah," katanya, suaranya bergetar. "Kau tahu aku tidak bisa kehilanganmu." "Cuma 1 bulan, Nadia," lanjut Tuan Rahmat, suaranya lemah tapi tegas. "Jalani pernikahan ini dengan niat baik. Setelah itu, kalau kalian tak cocok, terserah kalian. Tapi beri ayahmu ketenangan ini." Nadia menunduk, tangannya mengepal erat hingga kuku-kukunya memutih. Dia tidak menangis karena cinta, tapi karena luka masa lalu yang kembali mengoyak hatinya. Dulu, ibunya hancur karena pengkhianatan cinta, dan kini ayahnya memaksakan pernikahan yang tak dia inginkan. Di sudut ruangan, Arif hanya bisa menunduk. Hatinya remuk, tapi dia tahu, jika ini amanah, dia takkan menolaknya. Dia hanya bisa berharap Allah memberi kekuatan untuk menjalani jalan yang tak pernah dia bayangkan. Hujan mulai turun di luar rumah sakit, seolah langit ikut meratapi awal dari takdir yang tak biasa ini. Aroma alkohol medis masih menyeruak di ruangan, bercampur dengan ketegangan yang belum reda. Nadia berjalan cepat keluar, melewati lorong rumah sakit tanpa menoleh. Dadanya sesak, bukan hanya karena marah pada ayahnya, tapi juga pada dirinya sendiri. Bagaimana mungkin seorang CEO sepertinya, lulusan universitas ternama di luar negeri, harus menikahi seorang sopir? Ini bukan cerita dongeng. Ini kenyataan yang mencabik harga dirinya. Di teras rumah sakit, Arif berdiri sendirian, jaketnya basah oleh gerimis. Pandangannya kosong, tapi pikirannya bergejolak. Dia bukan lelaki bodoh. Dia tahu menerima permintaan Tuan Rahmat berarti memikul beban yang tak ringan. Ini bukan pernikahan biasa. Ini ujian yang akan mengguncang hati dan logikanya. "Ya Allah, apa ini benar jalan yang Engkau pilih untukku?" bisiknya lirih, nyaris tak terdengar di tengah deru hujan. Malam itu, di rumah besar keluarga Rahmat, suasana masih tegang. Nadia menolak makan malam, mengurung diri di kamar. Di meja rias, dia menatap wajahnya di cermin, matanya merah, tapi dia menolak menangis. Di ruang kerja, Tuan Rahmat memanggil Arif. "Aku tahu ini berat untukmu," katanya lemah. "Tapi dunia ini tak bisa dijaga oleh harta saja. Butuh akhlak, dan kau punya itu." Arif menahan napas. "1 bulan saja, Arif. Aku ingin Nadia tidak sendiri. Jagalah dia, bukan sebagai sopir, tapi sebagai suami." Arif menatap mata lelaki tua itu. Ada keikhlasan yang dalam di sana, dan untuk pertama kalinya, dia merasa takut, bukan takut menikahi Nadia, tapi takut mengecewakan kepercayaan seseorang yang selama ini memandangnya seperti keluarga. "Jika itu kehendak Tuan, dan jika Allah mengizinkan, saya siap," jawabnya pelan. Keesokan harinya, kemarahan Nadia meledak. Dia membanting pintu ruang kerja ayahnya, matanya menyala-nyala. "Ayah gila. Ini penghinaan bagiku," teriaknya, menunjuk ke arah Tuan Rahmat yang duduk lemah di kursi roda. "Bagaimana mungkin aku menikahi sopir?" Tuan Rahmat menatapnya dengan tenang, meski batuknya terdengar berat. "Karena aku tahu dia akan melindungimu dengan cara yang tak bisa dibeli dengan uang," jawabnya, suaranya menggelegar meski tubuhnya rapuh. Nadia mundur selangkah, terkejut. Ayahnya jarang membentak, selalu lembut dan penuh pertimbangan. Tapi kali ini, ada ketegasan yang tak bisa dibantah. "Jika kau menolak, jangan harap aku jalani pengobatan," lanjut Tuan Rahmat, suaranya pelan namun menusuk. Nadia merasa jantungnya diremas. Air matanya hampir tumpah, tapi dia segera membalikkan badan, tak ingin ayahnya melihat kelemahannya. Malam itu, di kamarnya, dia menangis dalam diam. Bukan karena cinta, tapi karena luka lama yang kembali menganga. Dulu, ibunya hancur karena pengkhianatan cinta, dan kini ayahnya memaksakan pernikahan yang terasa seperti jebakan. Dia takut pada pernikahan, pada pengkhianatan, pada kehilangan lagi. Beberapa hari kemudian,
pernikahan sederhana digelar. Hanya ada saksi, penghulu, dan beberapa staf keluarga. Tak ada gaun megah, tak ada pesta, tak ada senyum bahagia. Arif mengucap ijab kabul dengan suara tenang dan lantang. Tangannya menggenggam jemari penghulu dengan erat. Saat kata "sah" diucapkan, ruang tamu rumah besar itu terasa sunyi, seakan waktu berhenti. Nadia tak menatap Arif saat menyematkan cincin. Matanya tertuju pada lantai marmer yang dingin, ekspresinya kosong. Arif tak berharap banyak. Dia tahu posisinya. Dia tahu pernikahan ini bukan karena cinta, melainkan kewajiban. Dalam hati, dia bersumpah, jika ini ujian, aku akan menjalaninya dengan sabar. Jika ini amanah, aku akan menjaganya dengan sungguh-sungguh. Malam pertama mereka bukan seperti dongeng romantis. Nadia duduk di sisi ranjang king size, mengenakan piyama satin putih, menatap tajam ke jendela. Arif berdiri canggung di dekat pintu, menunduk seperti tamu yang tak diundang. Kita perlu aturan, kata Nadia, suaranya datar dan dingin. Pertama, jangan panggil aku Nona. Aku sekarang istrimu, meski hanya formalitas. Panggil aku Nadia. Kedua, jangan sentuh aku. Jangan berharap lebih dari pernikahan ini. Kita hanya akan tinggal serumah selama 1 bulan, lalu cerai. Ketiga, jangan campuri urusan pekerjaanku. Aku tetap Nadia yang dulu. Arif menunduk, mengangguk pelan. Baik, Nadia, jawabnya singkat. Di hatinya, tak ada amarah, hanya pasrah yang membentuk keteguhan. Dia tak datang untuk mengambil hak, tapi untuk menjalankan amanah. Nadia menatapnya sekilas, tajam. Aku tidak ingin kau sok peduli, tambahnya, lalu membuang muka. Arif hanya berkata lembut, aku tidak datang untuk mengubahmu, Nadia. Aku hanya ingin menjaga apa yang dititipkan kepadaku. Kata-kata itu membuat Nadia terdiam sejenak. Matanya tiba-tiba panas, tapi egonya terlalu tinggi untuk membiarkan air mata jatuh di hadapan Arif. Dia bangkit, masuk ke kamar mandi, dan menutup pintu dengan keras. Di luar, hujan masih turun, seolah menyaksikan awal dari pernikahan yang penuh jarak. Arif berdiri sendirian di lorong, menatap pintu yang tertutup, hatinya berbisik, ya Allah, kuatkan aku untuk menjalani ini. Pagi berikutnya, Arif bangun sebelum fajar, seperti kebiasaannya. Di kamar tamu rumah megah keluarga Rahmat, dia menunaikan sholat subuh dengan khusyuk. Usai berdoa, dia duduk sejenak, menatap langit yang mulai terang melalui jendela. Bibirnya bergetar dalam zikir, memohon kekuatan kepada Allah agar tetap sabar menghadapi sikap dingin Nadia. Dia tahu luka di hati Nadia lebih besar dari kemarahannya, dan luka seperti itu tak bisa dipaksa sembuh. Nadia keluar dari kamarnya sekitar pukul 7. Rambutnya rapi, setelan kerjanya mahal, namun wajahnya masih kusut, amarahnya belum padam. Dia berjalan melewati Arif tanpa menyapa, seolah pria itu tak ada. Selamat pagi, ucap Arif pelan, suaranya lembut namun tulus. Nadia tak menjawab, hanya melangkah lebih cepat menuju pintu depan. Arif menunduk sopan, tak tersinggung sedikit pun. Dia tahu perjalanan ini tak akan mudah. Di kantor, berita pernikahan mereka menyebar seperti api. Dari karyawan biasa hingga manajer, semua membicarakan Nadia dan sopirnya. Bisik-bisik sinis terdengar di pantry. Jangan-jangan dia cuma cari kesempatan, cibir seorang staf pria sambil terkekeh. Sopir mana yang gak mau naik derajat jadi suami CEO? Arif mendengar, tapi tak menoleh. Dia tak butuh pembelaan. Baginya, dia bekerja untuk Allah, bukan untuk pujian manusia. Setiap malam, rumah besar itu tetap dingin. Nadia sering pulang larut, langsung masuk kamar tanpa sepatah kata. Arif, seperti biasa, bangun lebih awal. Dia menyiapkan teh hangat, menyapu teras, merapikan ruang tamu, dan kadang meninggalkan potongan buah di meja makan, meski tahu Nadia tak pernah menyentuhnya. Suatu malam, saat melewati kamar Nadia, Arif mendengar isak pelan dari balik pintu. Dia mendekat, tapi tak berani mengetuk. Dia hanya duduk di lantai, membaca Al-Quran dengan suara lirih, berharap ayat-ayat itu bisa menembus dinding hati Nadia yang tertutup rapat. Di dalam kamar, Nadia memeluk bantal, menggigit bibir untuk menahan tangis.
Dia mendengar suara Arif, lembut dan tulus, membaca ayat-ayat suci. Entah mengapa, suara itu menenangkan, meski dia sudah bersumpah untuk membenci semua ini. Ada sesuatu dalam diri Arif yang perlahan mengguncang tembok pertahanannya. Bukan wajahnya, bukan kata-katanya, tapi ketenangannya yang penuh makna. Dia menutup telinga, mencoba mengusir perasaan asing itu, tapi hati kecilnya mulai bertanya, mengapa pria ini tak pernah marah? Pagi berikutnya, Nadia keluar kamar dengan wajah lebih dingin dari biasanya. Dia melewati meja makan, mengabaikan teh dan buah yang Arif siapkan. "Jangan buang-buang waktu untuk ini," katanya tajam tanpa menatap Arif. "Aku tidak butuh perhatianmu." Arif hanya mengangguk, tak membalas. Dia kembali ke kamar tamunya, menggelar sajadah, dan berdoa lebih lama. "Ya Allah, jangan biarkan aku goyah. Biarkan aku tetap menjaga amanah ini, meski dunia menertawakanku." Sementara itu, di kantor, bisik-bisik semakin kencang. Seorang karyawan sengaja menjatuhkan setumpuk berkas di depan Arif, menyeringai. "Tolong ambilkan, Mas Sopir," katanya dengan nada merendahkan. Arif memungut berkas itu tanpa keluh. Matanya tetap tenang. Namun, di balik ketenangannya, hatinya bukan batu. Setiap cemooh seperti pisau kecil yang menggores, tapi dia memilih diam, menyerahkan segalanya pada Allah. Di sudut ruangan, Nadia melihat dari kejauhan. Ada sesuatu yang bergetar di dadanya, kemarahan pada karyawan itu, atau mungkin rasa bersalah karena diam saja. Malam itu, listrik di rumah megah keluarga Rahmat tiba-tiba padam. Kegelapan menyelimuti ruangan, hanya diterangi kilau samar dari lampu jalan di luar. Nadia, yang sedang menaiki tangga dengan setumpuk dokumen, terpeleset di anak tangga. Tubuhnya hampir jatuh, tapi tiba-tiba sepasang tangan kuat menahannya. Arif, yang kebetulan lewat, berlari menangkapnya, mencegahnya membentur lantai. "Lepas!" bentak Nadia dalam gelap, suaranya tajam namun bergetar. Arif segera melepaskan pelukannya, mundur selangkah. "Maaf, Nadia. Aku hanya tak ingin kau terluka," katanya pelan, suaranya penuh ketulusan. Nadia terpaku, jantungnya berdegup kencang. Bukan karena pelukan itu, tapi karena getaran tulus dalam kata-kata Arif. Saat lampu kembali menyala, dia sudah berdiri menjauh, wajahnya memerah, bukan karena marah, tapi karena malu. Dia buru-buru masuk ke kamar, membanting pintu. Di dalam, dia menatap cermin, tangannya gemetar. "Apa yang kau lakukan, Nadia? Jangan bodoh," bisiknya pada dirinya sendiri. Tapi hatinya tak bisa dibohongi. Ada retakan kecil di tembok pertahanannya. Keesokan paginya, Nadia keluar kamar dengan langkah kaku. Untuk pertama kalinya, dia melirik gelas teh yang Arif siapkan di meja makan. Dia ragu sejenak, lalu mengambilnya dan menyesap perlahan. Rasa hangat teh itu seolah menyusup ke dadanya, membawa perasaan aneh yang tak bisa dia jelaskan. Arif, yang sedang menyapu teras, melihat dari kejauhan. Dia tak berkomentar, hanya menunduk dengan senyum tipis. Bagi dia, tindakan kecil itu sudah lebih dari cukup. Namun, di kantor, cemoohan terhadap Arif semakin menjadi. Seorang manajer menengah, Fahmi, dengan sengaja berbicara keras di dekat Arif. "Pernikahan ini pasti cuma akal-akalan. Sopir kok berani-beraninya mimpi jadi menantu Tuan Rahmat," katanya sambil terkekeh, disambut tawa staf lain. Arif tetap diam, fokus pada tugasnya, tapi luka di hatinya semakin dalam. Dia bukan tak mendengar, tapi memilih menahan diri, menggantungkan harapannya pada Allah. Malam itu, Nadia terbangun dari mimpi buruk. Bayangan ibunya, yang dulu hancur karena pengkhianatan suami, menghantuinya. Dia duduk di ranjang, keringat dingin membasahi keningnya. Tanpa sadar, dia berjalan ke lorong rumah, langkahnya terhenti saat mendengar suara pelan dari ruang tamu. Arif bersimpuh di atas sajadah, sujud lama, tubuhnya sedikit bergetar. Al-Quran terbuka di sampingnya, diterangi lampu meja yang redup. Nadia mendekat perlahan, bersembunyi di balik pintu. Dia mendengar doa Arif, suaranya lirih namun penuh makna. "Ya Allah, jika dia masih membenciku, jangan cabut rasa sabarku. Jika aku hanya ditakdirkan menjaga tanpa dicintai,
jadikan aku tetap bersyukur. Nadia menutup mulutnya, air mata mengalir tanpa suara. Doa itu bukan untuk kebahagiaan Arif sendiri, melainkan untuk dirinya. Dia mundur perlahan, kembali ke kamar, dadanya sesak. Untuk pertama kalinya, dia merasa bersalah atas sikap dinginnya. Pagi berikutnya, dia keluar kamar lebih awal. Saat melewati meja makan, dia melihat potongan buah yang Arif siapkan. Dia mengambil sepotong apel, memakannya perlahan. Rasa manis itu terasa asing, seolah membawa pesan yang tak dia mengerti. Dari kejauhan, Arif melihat, dan hatinya bergetar. Bukan karena harapan cinta, tapi karena tanda kecil bahwa mungkin, hanya mungkin, Nadia mulai membuka hati. Hari-hari berikutnya membawa perubahan kecil namun berarti. Nadia mulai menatap Arif saat berbicara, tak lagi berjalan melewatinya seolah dia tak ada. Suatu pagi, dia bahkan mengucapkan, "Terima kasih," dengan suara pelan saat Arif menyiapkan teh. Kata sederhana itu membuat semua orang di ruang makan terdiam, termasuk asisten rumah tangga yang sedang menyapu. Arif hanya menunduk, hatinya bergetar. Bagi dia, kata itu lebih berharga dari 1000 pujian. Namun, di balik perubahan kecil itu, badai mulai mengintai. Di kantor, cemoohan terhadap Arif semakin kejam. Berita pernikahan mereka jadi bahan gosip yang menyebar cepat, bahkan ke media sosial. Sebuah artikel daring berjudul, "CEO Cantik Nikahi Sopir, Cinta atau Strategi?" menjadi viral. Komentar-komentar pedas menghujani Arif, menyebutnya penutup muka, oportunis, bahkan ada yang menuduhnya menggunakan guna-guna. "Mana mungkin wanita sekelas Nadia mau sama rakyat jelata," tulis salah satu akun. Arif mendengar bisik-bisik itu, tapi dia tetap diam, memilih berlindung dalam sholat dan zikir di masjid kecil dekat kantor. Sore itu, Nadia pulang lebih cepat dari biasanya. Dia menemukan Arif sedang menyapu teras, mengenakan kaos polos dan sarung. Wajahnya basah oleh keringat Rika, tapi senyumnya tetap sopan, tulus. Nadia berdiri di anak tangga, menatapnya sejenak. Tanpa sadar, dia bertanya, "Kamu tidak capek?" Suaranya tak setajam biasanya, ada kelembutan yang tak disengaja. Arif mengusap keningnya. "Capek, tapi itu bukan alasan untuk berhenti," jawabnya sederhana, namun penuh makna. Nadia menunduk, dadanya sesak. Dia terbiasa dengan pria yang hanya mendekat untuk kepentingan, tapi Arif hadir seperti udara, tak terlihat, tapi selalu ada. Malam itu, Nadia membuka laci meja riasnya. Dia mengeluarkan foto ibunya, wajah yang kini hanya ada dalam kenangan. Ibunya dulu hancur karena pengkhianatan ayah kandungnya, seorang pengusaha yang meninggalkan mereka untuk wanita lain. Sejak itu, Nadia bersumpah tak akan membiarkan pria masuk ke hatinya. Tapi Arif, dengan kesabarannya, ketulusannya, mulai menggoyahkan keyakinan itu. Dia menangis pelan, berbisik, "Ya Allah, kenapa hatiku jadi selemah ini?" Dia tak tahu bahwa di sudut lain rumah, Arif juga bersujud, memohon kekuatan untuk tetap menjaga amanah tanpa mengharapkan balasan. Keesokan paginya, suasana kantor berubah. Bisik-bisik karyawan tak lagi disembunyikan. "Pasti ada udang di balik batu," kata seorang staf di pantry, sengaja agar Arif mendengar. Dia diam-diam cari celah, makanya bisa nikah sama bos. Arif tetap fokus pada tugasnya, tapi setiap kata seperti jarum yang menusuk. Dia tak membalas, hanya berjalan ke musala kecil di kantor untuk sholat zuhur. Namun, saat dia kembali, sesuatu tak beres. Seorang manajer bernama Fahmi mendekatinya dengan wajah tegang. "Arif, ke ruang direksi sekarang. Ada masalah serius." Arif mengangguk, mengikuti tanpa bertanya. Di ruangan, Nadia duduk di ujung meja, wajahnya penuh kemarahan yang berbeda, ada luka di matanya. "Arif," katanya tajam namun lirih. "Dokumen proyek strategis perusahaan bocor. Jejak terakhir menunjuk ke akunmu." Jantung Arif terhenti sejenak. Dia tahu ini fitnah, tapi bagaimana membuktikannya di tengah tatapan curiga Nadia? Arif berdiri di ruang direksi, dikelilingi tatapan tajam dari Nadia dan beberapa manajer senior. Suasana ruangan terasa membeku, seolah udara pun menahan napas. "Kamu tahu betapa rahasianya dokumen itu," kata Nadia,
Suaranya penuh tekanan, meski ada getar keraguan di dalamnya. Jejak login terakhir berasal dari akunmu. Kamu menyangkal? Arif menunduk, menarik napas dalam. Saya tidak tahu menahu soal dokumen itu, Nadia, jawabnya pelan, suaranya tetap tenang meski hatinya bergejolak. Saya bahkan tidak tahu kata sandinya. Nadia memutar wajah, tangannya mengepal di atas meja. Sebagian hatinya ingin percaya, tapi logika bisnis yang telah membesarkannya menuntut bukti. Mulai hari ini, kamu diskors dari lingkungan kerja, katanya dingin. Pulanglah, dan jangan kembali sampai masalah ini selesai. Arif hanya mengangguk, tak ada pembelaan, tak ada amarah. Dia tahu, saat Fitnah berbicara, kata-kata hanyalah alasan yang sia-sia. Dia menatap Nadia untuk terakhir kalinya, mencari secercah kepercayaan di matanya, tapi Nadia menghindari pandangannya. Saat pintu ruang direksi tertutup, hati Arif terasa terkunci bersamanya. Dia berjalan keluar kantor, langkahnya ringan, tapi dadanya berat. Bisik-bisik karyawan mengiringinya. Tuh, ketahuan niatnya. Dari awal juga aneh, sopir kok tiba-tiba jadi menantu, ujar seorang staf, suaranya sengaja dikeraskan. Malam itu, rumah besar keluarga Rahmat terasa lebih sunyi dari biasanya. Tak ada suara langkah Arif di teras, tak ada teh hangat di meja makan, tak ada potongan buah yang tersaji rapi. Nadia duduk di kamarnya, menatap ponsel yang tak berdering. Biasanya, Arif akan mengirim pesan sederhana seperti, "Sudah makan, Nadia?" Atau, "Saya pulang agak malam, ada urusan." Kini, hening. Dia membuka laptop, mencoba fokus pada laporan, tapi pikirannya terpecah. Kalau dia benar-benar bersalah, kenapa aku justru merasa bersalah? Bisiknya lirih. Sementara itu, Arif berjalan menyusuri jalanan Jakarta yang basah oleh gerimis. Dia tak pulang ke rumah megah itu, melainkan menumpang di musala kecil dekat masjid tempat dia biasa mengajar anak-anak. Sajadah menjadi bantalnya, jaket tua menjadi selimutnya. Di tengah malam, dia bersujud lebih lama dari biasanya, air matanya mengalir pelan. Ya Allah, aku tahu ini fitnah. Tapi jika ini cara MU mendidikku, aku ikhlas. Jangan biarkan aku membenci mereka. Jangan biarkan aku kehilangan MU karena ujian ini. Doanya penuh pasrah. Di rumah, Nadia tak bisa tidur. Dia membuka email pribadinya, mencari petunjuk apapun tentang kebocoran dokumen itu. Matanya membelalak saat menemukan kejanggalan. Log terakhir di server terjadi setelah Arif keluar kantor untuk sholat zuhur, dan akses berlangsung selama 2 jam dari komputer yang biasa digunakan Fahmi, kepala divisi pemasaran. Tangan Nadia gemetar. Dia segera menghubungi tim IT untuk audit mendalam. Saat laporan awal masuk, hatinya semakin teriris. Bukan Arif, gumamnya, suaranya hampir hilang. Aku yang salah menuduh. Malam itu, Nadia menangis tanpa suara, duduk di ranjang dengan wajah terkubur di telapak tangan. Bukan hanya karena kehilangan Arif, tapi karena dia sadar pria yang selama ini dia remehkan adalah satu-satunya yang tulus menjaganya tanpa syarat. Di luar, hujan semakin deras, seolah langit pun meratapi kesalahannya. Hujan masih mengguyur Jakarta, meninggalkan aroma tanah basah yang menyelinap ke dalam rumah megah keluarga Rahmat. Nadia duduk di tepi ranjang, matanya sembab, tangannya masih memegang ponsel yang tak kunjung berdering. Hasil audit dari tim IT tiba pagi itu, mengkonfirmasi kecurigaannya, kebocoran dokumen berasal dari akun Fahmi, bukan Arif. Bukti-bukti menunjukkan Fahmi sengaja menggunakan login Arif untuk menutupi jejaknya. Nadia merasa dadanya sesak, seolah dunia menertawakannya atas kesalahan yang telah dia buat. Dia mencoba menghubungi Arif, tapi nomornya tak aktif. Pesan yang dia kirim tak terbaca. Dia bahkan mengirim asisten ke kontrakan lama Arif, tapi tempat itu kosong, hanya menyisakan dinding-dinding tua yang sunyi. Nadia pergi ke masjid kecil tempat Arif biasa mengajar anak-anak, tapi para santri hanya menggeleng. Ustaz Arif sudah pamit, Bu. Katanya ingin pergi ke tempat yang jauh untuk menyembuhkan hati, kata seorang anak dengan mata polos. Nadia kembali ke rumah dengan langkah gontai. Dia masuk ke kamar tamu tempat Arif pernah tinggal. Ruangan itu masih rapi, wangi kayu cendana, seolah Arif baru saja meninggalkannya. Di meja kecil,
Al-Quran terbuka di surah Al-Baqarah, sajadah terlipat rapi di samping tempat tidur. Nadia duduk di ranjang, memegang bantal yang masih menyimpan aroma Arif. Air matanya tumpah tanpa suara. Ya Allah, aku salah. Aku buta. Aku terlalu keras, bisiknya di antara isak. Aku telah menyakiti seseorang yang kau kirim untuk menjagaku. Sore itu, dia menemui ayahnya di teras belakang. Tuan Rahmat, yang kini tampak lebih sehat meski masih lemah, menatapnya dengan penuh perhatian. Kamu merindukannya, nak? Tanyanya lembut. Nadia menunduk, air matanya jatuh ke cangkir teh di tangannya. Dia terlalu baik untuk seseorang sepertiku, jawabnya lirih. Tuan Rahmat tersenyum pahit. Maka, kau harus berusaha menjadi layak untuk orang sepertinya. Nadia mengangkat wajah, matanya penuh tanya. Ayah tahu sesuatu tentang dia, bukan? Tuan Rahmat menarik napas dalam. Arif bukan sopir biasa. Dia anak angkat sahabatku, seorang ulama besar di Jawa Timur. Dia dibesarkan dengan ilmu dan adab. Ada warisan besar yang bisa dia ambil. Tanah wakaf, pesantren, aset yayasan, tapi dia menolaknya. Dia memilih hidup sederhana, karena baginya, kemuliaan bukan pada harta, tapi pada hati yang jujur di hadapan Allah. Nadia membeku, matanya melebar. Dunia yang dia kenal seolah terbalik. Pria yang dia anggap rendah ternyata menyimpan kemuliaan yang tak pernah dia bayangkan. Dan kini, pria itu hilang, pergi tanpa pamit, meninggalkan luka yang lebih dalam dari semua cemoohan yang pernah dia dengar. Kenapa ayah tak pernah cerita? Tanyanya, suaranya bergetar. Karena Arif memintaku merahasiakan identitasnya, jawab Tuan Rahmat. Dia ingin kau melihatnya apa adanya, tanpa gelar atau harta. Nadia menangis. Tangis yang tak hanya penuh penyesalan, tapi juga kesadaran bahwa dia telah kehilangan seseorang yang tak ternilai. Malam itu, dia mengambil air wudhu, lalu bersujud di atas sajadah Arif. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Ya Allah, aku tak tahu di mana dia sekarang. Tapi jika kau izinkan, kembalikan dia padaku, bukan sebagai suami kontrak, tapi sebagai imam yang akan kujaga sampai akhir hayatku. Hari-hari setelah kepergian Arif terasa seperti kabut tebal bagi Nadia. Dia mencoba melanjutkan hidup, tapi setiap sudut rumah megah itu menyimpan bayangan Arif. Senyum sopannya, teh hangat yang tak lagi tersaji, suara lirihnya saat berdoa di malam sunyi. Nadia berubah. Dia mulai mengenakan kerudung sederhana ke kantor, sesuatu yang tak pernah dia lakukan sebelumnya. Dia juga meluangkan waktu untuk kegiatan sosial, menghadiri acara amal, dan mendengar keluh kesah karyawan dengan lebih lembut. Karyawan yang dulu takut pada sikapnya yang kaku kini melihatnya dengan kagum. Meski sorot matanya tetap kosong, seolah mencari sesuatu yang hilang. Suatu sore, saat Nadia meninjau proyek pembangunan sekolah yang didanai perusahaannya di kawasan Puncak, seorang pria tua mendekatinya dengan langkah pelan. Ibu Nadia? Tanyanya sopan, tangannya memegang amplop coklat besar. Nadia mengangguk, bingung. Iya, ada yang bisa saya bantu. Pria itu tersenyum tipis. Saya diminta mengantar ini untuk ibu. Dia menyerahkan amplop itu, di sudutnya tertulis, untuk Nadia, dari seseorang yang tak layak disebut siapa-siapa. Tangan Nadia bergetar saat membuka amplop itu. Di dalamnya ada surat bersampul putih polos, dan beberapa lembar fotokopi dokumen resmi. Dia membuka surat itu lebih dulu, jantungnya berdegup kencang. Tulisan tangan yang rapi seketika membawanya kembali pada Arif. Nadia, jika surat ini sampai padamu, artinya aku sudah pergi cukup jauh. Bukan karena membencimu, tapi karena aku butuh waktu untuk memaafkan luka yang tak sengaja kau goreskan. Aku tak marah saat dihina, tak sakit hati saat difitnah. Tapi aku hancur ketika kau memandangku dengan curiga, seperti dunia memandangku. Air mata Nadia menetes, membasahi kertas itu. Dia melanjutkan membaca. Aku tak pernah ingin jadi pahlawan dalam hidupmu. Aku hanya ingin jadi penjaga yang diam-diam berdoa untukmu. Tapi aku lupa. Menjaga seseorang yang berperang dengan masa lalunya sering membuat kita ikut terluka. Surat itu berakhir dengan doa singkat. Semoga Allah memberimu cahaya untuk melangkah tanpa takut lagi. Nadia menutup surat, tangannya gemetar.
Dia lalu melihat dokumen-dokumen di dalam amplop. Fotokopi akta tanah, surat waris, dan dokumen kepemilikan yayasan pendidikan, semua atas nama Muhammad Arif Al-Fatah. Di keterangan tertulis bahwa Arif adalah anak angkat K.H. Salman Al-Fatah, pendiri pesantren besar dengan aset miliaran rupiah. Namun, di bagian bawah, ada catatan tangan Arif. Saya, Muhammad Arif, menyatakan tidak akan mengambil hak waris ini. Biarlah semua kembali untuk umat. Saya cukup menjadi hamba yang menjaga adab, bukan mengejar kedudukan. Nadia terdiam, dunia seolah membisu. Pria yang dia anggap hanya sopir ternyata pewaris kemuliaan yang menolak harta demi prinsip. Dia menutup wajahnya, air mata mengalir tanpa henti. Aku bodoh, bisiknya. Aku kehilangan berlian karena mengira itu batu. Malam itu, dia kembali bersujud di sajadah Arif, berdoa dengan tangis yang lebih dalam. Ya Allah, jika dia bukan untukku, setidaknya izinkan aku meminta maaf padanya. Nadia tak lagi sama. Pagi itu, dia berdiri di depan cermin, memandang wajahnya yang kini lebih sederhana dengan kerudung putih. Dia tak lagi mengenakan setelan mahal yang mencolok, melainkan pakaian yang mencerminkan ketenangan baru dalam dirinya. Perubahan itu terasa di kantor, di mana dia kini lebih sering tersenyum pada karyawan, mendengarkan masukan, dan memimpin dengan hati. Namun, di balik semua itu, matanya tetap menyimpan kerinduan yang tak terucap, mencari bayang-bayang Arif di setiap sudut. Hari-hari berlalu, tapi pencarian Nadia tak membuahkan hasil. Nomor Arif tetap tak aktif, kontrakannya kosong, dan masjid kecil tempat dia mengajar hanya menyisakan kenangan. Nadia mulai merasa waktu seperti musuh, mengingatkannya bahwa 1 bulan yang dijanjikan telah usai, tapi Arif tak kembali. Dia sering duduk di kamar tamu Arif, memegang Al-Quran yang dulu disentuhnya, berharap doa-doa di sana bisa membawanya kembali. Suatu pagi yang basah oleh hujan gerimis, Nadia menghadiri peresmian cabang baru Yayasan Pendidikan di sebuah desa kecil, 3 jam dari Jakarta. Sebagai sponsor utama, dia berdiri di podium, menyampaikan pidato pembukaan dengan suara yang mantap namun penuh emosi. Dia berbicara tentang harapan, tentang pendidikan, tentang memberi tanpa mengharap balas. Tapi di tengah pidato, matanya menangkap sesosok pria di antara kerumunan santri, mengenakan baju koko putih dan peci lusuh. Jantungnya berhenti sejenak. Arif. Dia berdiri di sana, tak berubah, namun tatapannya berbeda. Ada luka di matanya, tapi juga harapan dan rindu yang tersembunyi. Nadia menghentikan pidatonya, suaranya tercekat.